Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ikhwati fillahi adzanallahu wa iyyakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekarang teman-teman ya, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini teman-teman ya, saya akan coba mereaction sebuah video Ustadz Abdul Somad yang blunder. Kenapa saya mengatakan blunder teman-teman ya? Ini ada kaitannya dengan sekarang ini ritual yang dilakukan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, melakukan ritual acara Maulid Nabi ketika masuk bulan Rabiul Awal. Dan kenapa teman-teman ya saya mengangkat video ini? Karena saya sempat melihat perkataan Ustadz Abdul Somad yang blunder. Dulu Ustadz Abdul Somad ini pernah menjelaskan di dalam sebuah ceramahnya, beliau mengungkit perkataan Kiai Hasyim Asy'ari yang mengharamkan acara Maulid Nabi tersebut. Tentu saja teman-teman semua sudah mengenal teman-teman ya siapa sosok Kiai Hasyim Asy'ari ini. Beliau adalah yang pertama kali mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Tentu Ormas Nahdlatul Ulama ini adalah ormas terbesar di mayoritas di Indonesia ini ya teman-teman. Dan jika kita mendengar fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari yang mengharamkan acara Maulid Nabi tersebut, mungkin teman-teman yang mengaku pengikut Nahdlatul Ulama tentu tidak akan melakukan hal tersebut. Seperti yang diterangkan ketika Abdul Somad dulu teman-temannya belum terpapar ketenaran. Beliau ini masih menerangkan apa adanya tentang agama Islam ini. Beda dengan yang sekarang ini teman-temannya. Coba kita simak dulu penjelasan Ustadz Abdul Somad yang mengungkit tentang Kiai Hasyim Asy'ari mengharamkan Maulid Nabi. Kenapa sebagian ulama melarang maulid? Karena di dalam banyak bid'ah mungkarah. Berjoget-joget dalam masjid, pakai tari-tarian campur laki-laki perempuan. Pendiri NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu menolak maulid. Dia menolak maulid waktu itu di Pulau Jawa di zaman beliau. Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu di Jawa, kata dia dalam kitabnya itu. Mereka menari-nari, melompat-lompat, joget-joget laki-laki perempuan di masjid untuk merayakan maulid. Itu yang tak boleh. Makanya kita mesti maulid itu bersyarat. Kata Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maulid mesti 4 saja. Pertama, baca Quran. Kedua, sejarah Nabi. Ketiga, tausiah. Keempat, makan. Nah disinilah teman-teman ya poin yang sebenarnya yang saya akan mereaction video Ustadz Abdul Somad ini. Kenapa saya mengatakan blunder? Seperti yang sudah kita menyimak video barusan, Ustadz Abdul Somad melarang acara Maulid Nabi tersebut. Dan entah kenapa kok ada video lain teman-teman ya. Ustadz Abdul Somad ini sekarang membolehkan acara Maulid Nabi tersebut. Demi sebuah ketenaran beliau rela membelot dengan perkataannya tersebut. Dan ini dia teman-teman ya, perkataan Ustadz Abdul Somad sekarang yang berbeda dengan fatwanya yang dulu ketika beliau ini belum tenar. Ini dia videonya. Kalau dia bilang maulid bid'ah, tak usah dilawan, buat aja maulid. Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, malam 17 Ramadan bid'ah, tarawih bid'ah, qunut subuh bid'ah, tak usah dilawan. Ibanya. Lalu bagaimana? Terus aja maulid, terus aja Isra Mi'raj, terus aja nuzul Quran, terus aja halal bihalal, sampai akhirnya dia bilang bid'ah. Mati. Dan jika kita melihat teman-teman ya, acara Maulid Nabi ini kayaknya sudah mendarah daging tradisi di Indonesia ini. Entah siapa teman-temannya yang pertama kali yang membolehkan acara Maulid Nabi ini. Padahal jika kita membaca tentang sejarah acara Maulid Nabi ini, siapa pencetus pertamanya? Tentu teman-teman semua tidak akan rela teman-temannya apabila teman-teman mendengar siapa pencetus pertama Maulid Nabi ini. Dan ini teman-temannya real, bukan perkataan saya pribadi. Ini saya akan men-share video ulama dari Syiah. Beliau ini menerangkan bahwa orang-orang Syiah lah yang pertama kali pencetus acara Maulid Nabi tersebut. Dia ini adalah seorang ulama dari Syiah yaitu Husain Syahab. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rame-rame adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Dan mungkin teman-teman jika mendengar fatwa dari ulama Syiah ini mungkin sedikit tidak percaya teman-teman ya. Nah, ini saya akan bawakan lagi. Beliau ini adalah kiai dari NU sendiri, yaitu Kiai Aqil Sirot, yang menjelaskan bahwa memang Maulid Nabi tersebut adalah yang pertama kali melakukannya adalah orang-orang Syiah. Ini perkataan Kiai Said Aqil Sirot sendiri. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah, yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Dan kalau saya pribadi teman-teman ya, sebenarnya bukan acara ritual Maulid Nabinya yang dipermasalahkan, yaitu terserah kepribadian masing-masing ya. Bagi siapa saja yang ingin melakukannya, itu monggo-monggo saja. Karena kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Namun apabila kita berpikir nih secara rasional teman-teman ya, kok bisa gitu acara ritual Maulid Nabi yang dulunya orang-orang Syiah lah yang pertama kali membuat, tapi kok malah orang-orang Muslim Sunni itu malah mengikuti tradisi orang Syiah. Yang katanya jika kita merayakan acara Maulid Nabi tersebut, itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah SAW dan bahagia atas kelahiran Rasulullah SAW. Apa memang seperti itu? Bukti kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Seharusnya kita seorang Muslim yang cerdas, apabila kita benar-benar cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW, bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Yang harus kita lakukan yaitu menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Arti sunnah di sini teman-teman ya, yaitu kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW yang dilakukan dan diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi berikutnya tentunya. Dan itulah tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan malah meniru-niru gayanya orang-orang yang benci kepada Islam. Orang Syiah ini bukan Islam loh teman-teman ya. Mereka ini sudah syahadatnya berbeda dengan kita, azannya berbeda dengan kita, ibadahnya juga banyak sekali menyelisihi ibadahnya Rasulullah SAW, dari tata cara sholat mereka, tata cara wudhu mereka. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang Syiah ini malah melaknat sahabat-sahabat Rasulullah SAW, di antaranya yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu anha. Apakah ini tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW, membela atau meneruskan tradisinya orang-orang yang benci kepada sahabat Nabi SAW? Dan kalau kita berpikir secara jernih dan secara rasional teman-teman ya, tentu kita tidak akan melakukan hal tersebut. Itu kalau kita memang cinta kepada Rasulullah SAW. Oke teman-teman ya, semoga video saya bermanfaat dan semoga kita kedepannya lebih baik lagi dan kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenar-benarnya, bukan cinta palsu, yaitu kita mengikuti tradisi orang-orang yang membenci umat Islam itu sendiri. Salah satunya orang Syiah teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.